Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget, yaitu perbandingan antara investasi di emas fisik dan emas digital. Kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan? Yuk kita simak bersama. Pertama-tama, mari kita mulai dengan definisi. Emas fisik adalah emas yang bisa kita pegang, seperti emas batangan atau perhiasan. Sedangkan emas digital adalah representasi dari emas yang disimpan secara online, biasanya dalam bentuk investasi di platform tertentu. Jadi, satu bisa dipegang, satu lagi hanya bisa dilihat melalui layar. Simpel kan? Selanjutnya, kita bicara soal likuiditas. Emas digital biasanya lebih liquid karena bisa dijual kapan saja melalui aplikasi atau website. Sementara itu, menjual emas fisik bisa memakan waktu. Apalagi kalau kita harus mencari pembeli yang tepat. Jadi, kalau kamu butuh uang cepat, emas digital mungkin lebih cocok. Kecuali kamu mau langsung jual ke toko emas ya guys. Ketiga, biaya penyimpanan. Emas fisik perlu tempat untuk menyimpan yang aman seperti brankas atau bank. Ini bisa menjadi biaya tambahan bagi kita. Di sisi lain, emas digital tidak memerlukan biaya penyimpanan fisik, jadi lebih hemat di sini. Kecuali kalau platformnya memungut biaya tertentu ya. Berbicara tentang keamanan, emas fisik bisa dicuri dan kamu harus menjaga keamanannya. Tapi emas digital juga punya resiko loh, seperti peretasan atau penipuan online. Jadi baik emas fisik maupun digital punya tantangan tersendiri dalam hal keamanan. Pastikan kamu tahu cara melindungi investasi kamu ya. Selanjutnya kita lihat volatilitas harga. Emas fisik cenderung lebih stabil karena nilainya tidak berubah drastis dalam waktu singkat. Sementara emas digital bisa lebih fluktuatif, tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Jadi, kalau kamu tipe yang suka resiko, emas digital mungkin lebih menarik. Enaknya investasi emas digital adalah aksesibilitasnya. Kamu bisa berinvestasi dari mana saja, bahkan dari sofa rumah kamu. Sementara untuk emas fisik, kamu perlu pergi ke toko atau dealer untuk membeli atau menjualnya. Jadi, kalau kamu orang yang sibuk, emas digital bisa jadi pilihan yang lebih praktis. Ketujuh, diversifikasi. Dengan emas digital, kamu bisa dengan mudah berinvestasi dalam berbagai jenis produk emas seperti ETF atau reksadana yang berbasis emas. Sementara itu, jika kamu berinvestasi di emas fisik, diversifikasinya mungkin lebih terbatas. Jadi, kalau kamu pengen variasi, emas digital bisa jadi pilihan yang lebih baik. Investasi emas fisik seringkali membawa nilai emosional. Banyak orang membeli perhiasan sebagai investasi sekaligus kenang-kenangan. Sementara emas digital lebih bersifat rasional karena fokus pada keuntungan finansial. Jadi, kamu perlu mempertimbangkan apa yang lebih penting bagi kamu. Kesembilan, pajak dan regulasi. Di beberapa negara, pajak untuk emas fisik bisa lebih tinggi dibandingkan emas digital. Jadi, sebelum berinvestasi, pastikan kamu memahami aturan pajak di negara kamu ya. Ini bisa mempengaruhi keuntungan akhir kamu. Terakhir, kita bicara soal potensi pertumbuhan. Emas fisik cenderung stabil, tetapi tidak selalu memberikan pertumbuhan yang signifikan. Emas digital di sisi lain bisa memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi dalam jangka pendek, terutama jika kamu berinvestasi di platform yang tepat. Jadi, ini semua tergantung pada tujuan investasi kamu ya guys. Jadi teman-teman, itu dia 10 perbandingan antara investasi di emas fisik dan emas digital. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan tergantung pada kebutuhan dan preferensi kamu. Jangan lupa untuk melakukan riset sebelum berinvestasi ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!